Baik, secara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu wa din. Sallallahu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ila yaumil amma ba'du. Yang kami tadimi guru kita bersama, orang tua kita sebagai JWMA, orang tua kita juga Bapak Ateng, Jamun, Bapak semuanya, santri dari Madrasah Syifa, semoga semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam hari ini kita ditetapkan menjadi salah berapa ini? Salah 10 atau salah 9 yang menjadi takdirnya Allah pada dalam ini, karena lama libur Bapak ya, lama libur jadi kayak ada kemalasan. Sebenarnya enggak, karena memang kadang kita bisa, Pak yang enggak bisa, Pak bisa kita yang enggak gitu. Cuma beberapa hari enggak ketemu waktunya sama Pak Haji, tapi kita terus belajar. Tetap semoga selama kita libur catat sebagai orang yang bil ilmi wa khair. Amin. Salawat dan salam sempurna kita sembahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, sahabat dan kita semua. Semoga kita yang di sini, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, istri kita, anak turun kita, semoga catat sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya kiamat nanti. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, di malam ini agak sedikit istimewa karena malam hari ini Mas Akbar mau minta doa. Besok pagi mau berangkat ke Malaysia, interview dari sebuah perusahaan yang mungkin internasional ya. Semoga mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sendiri ya Mas Akbar ya, sendiri berangkat ke Kuala Lumpur selama seminggu kalau nggak salah, seminggu. Oh 3 hari ya. Nah, nanti ditempatkan di Indonesia gitu ya. Jadi perusahaan Malaysia, tentunya di sono. Semoga Mas Akbar ini nanti insya Allah membawa kebaikan untuk kita semua. Ya. Karena malam nanti masih jam 2 berangkat ya. Kita nggak bisa nganternya pakai doa ya. Semoga nanti sukses sampai di Malaysia sampai pulang lagi, sampai saat nanti sampai ke perusahaan. Semoga semua menjadi wasilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam urusannya Mas Akbar itu ya. Baik Bapak, kita mulai acara malam hari ini. Saya nanti sekali saja lanjut dengan kajian Nabi Muhammad. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kuburan syahku khairin sunnah khairin syurailamul Fatihah. Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk orang tua kita dan guru-guru kita, sebutkan nama orang tua kita, guru kita, namanya dan binnya siapa. Syurailamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya pertanyaan saya untuk istri kita dan calon istri kita, semoga mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Susah li jasadi wa ruhi. Syurailamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pada berikutnya kita berikan untuk anak kita, semoga kita selalu hamid dunia wa akhirah, dilindungi dari kejahatan makhluk. Terus ijazah wa ruhi nama
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tema berikutnya untuk pemimpin kita dari Bapak RT sampai Presiden, semoga salah satu dari ciri ahlu jamaah adalah dalam mendoakan ulil amri kita, yaitu pemerintah kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berterima untuk kita saudara saat kita biarkan sampai zaman yang lewat maupun yang hidup, semoga miliar kebaikan di dalam kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan rasanya Fatihah untuk hajatnya Mas Akbar yang lagi besok nanti malam atau gini hari nanti berangkat ke bandara terus langsung ke Singapura. Acaranya siang ya di sana. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Khusus liqadhi hajat Mas Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir Fatihah cahayanya untuk hajat kita masing-masing. Semoga hajat kita, hajat dunia, demi hajat akhirat, semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan dari qadai hajatan Zaulilailahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca ayat bersifat sekali saja yang hafal untuk membacanya kalau bisa diapalin pokoknya ya, nanti dimanapun berada kita ada yang minta tolong, kita baca ayat bersifat, insyaallah akan menjadi wasilah kita semuanya. Kadang-kadang mungkin biasanya kan kalau kita ngaji di mana itu ada yang minta tolong gitu biasanya ya, khusus untuk rukyah mandiri untuk kita sendiri ya. Nanti kalau minta tolong jangan pernah tolak. Kalau kata guru kita itu jangan pernah nawari, tapi jangan pernah menolak kalau ada yang menolong itu, sama takut ada yang menolong. Baik, kita baca ayat juga sekali saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'u lima fis sudur. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wa idza maridtu wa huwa yashfin qul huwal ladzina amanu lahu wa shifaa'. Shadaqallahul adzim. Lanjut
lanjut ke acara inti yaitu kajian Nafsul Ibad yang dibawa oleh guru kita bertempat di Pekan Provinsi. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya Fatah ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fatah ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fatah ya Alim ya Wali ya Khabir. Ma'asyiral muslimin jamaah ashabul rahmat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita mengenai sebelum kajian pada dahulu mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang mana pada kita berikan kepada orang tua kita semua, muslimin muslimat, mu'min mu'minat, berkhusus para ibu saya dan juga ulama ulama pesantren, ulama masyarakat ulama, wabil khusus ulama salani, wabil khusus Imam Nawawi Al-Qahtani. Suri mahwashna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang membawa kita halaman 33 atas yang kita ulangi lagi, yaitu al-maqalatu as-sadisata asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisata asyara, maqalah kang kaping 11. Ibu an Abi Sulaiman saking Abi Sulaiman Ad-Daroni. Namanya itu Abdurrahman ibnu Atiyah radhiyallahu anhu. Wa Daronu, istilah Daron itu adalah qaryatun, sebuah desa min qura Damaskus, dari Damaskus. Abi Sulaiman Abdurrahman ini dari desa di kota Damaskus. Mata sanata khamsa asyara wa mi'ataini. Mata lan sedo sapa Abi Sulaiman sanata khamsa asyara wa mi'ataini, yaitu tahun 250. Tahun 215. Tapi udah lama banget ya, sudah 1000 tahun lebih. Annahu stune Sulaiman Abdurrahman Maut iku qala ngendika sapa Sulaiman il munajati, dalam munajatnya dia munajat kepada Allah, ma'allah serta Allah Ta'ala. Munajatnya bagaimana? Abi Abdurrahman bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya, ilaihi la in talabtani bidambi la atlubannaka bi'afwika wa la in talabtani bibukhli la atlubannaka bisakhaika wa la in dakhaltani an-nara la akhbartu ahlan nara bi anni uhibbuka. Ilaihi itu pangeran kula lain kolak bekani yakti lamon untuk
pangeran yang kula bidambi kelawan dosa kula la amrubannaka yakni nutus sope sunding panjenengan di Afrika kelawan ampunan li anna maghfirataka karena setuhune ampunane panjenengan iku ausa'u luwih luas min dunubi saking dosa kula wala intala betani lan yakni lamun nuntut panjenengan ing kula bibukhli kelawan kebakilan pelitnya saya biman namanya bakhil itu biman wajibi mencegah dari barang yang wajib waman usaidi mencegah atau menahan orang yang minta mimma saking harta fadala kang luwih sapa ma indi dan saking ingsun la ataliban naka nyatana yakila menuntut panjenengan ing kula bisa ikat lawan sikap lemah panjenengan ikaramika wala in adkhol kanilan nyata yakin penganjingakan panjenengan kula annara ing neraka la akhbartu yakti ngabarakan isun ahlan dari ahli neraka bi anni kelawan sunnah wa hubbuka teman sope sun panjenengan. Jadi artinya makalah yang ke berapa 16 ini dari Sulaiman Abdurrahman, yaitu dari Damaskus. Dia meninggal pada tahun 215. Dalam munajatnya dia berkata, wahai Tuhanku, jika engkau menuntutku atas dosa-dosaku, maka aku pun akan menuntut akan ampunan-Mu. Itu. Jika engkau menuntut dosa-dosaku, aku juga akan menuntut kepadamu, yaitu tentang ampunan-Mu. Karena sungguhnya ampunan-Mu itu adalah lebih besar daripada dosaku. Itu mulai jadi orang alim begitu. Jadi bingung ya. Jika engkau menuntut dosa-dosaku, aku juga akan menuntut ampunanmu. Karena sesungguhnya ampunanmu itu lebih besar daripada dosaku. Istilahnya ampunan Allah itu lebih besar dari amarahnya gitu. Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan khawatir, sebanyak dosa apapun kita kepada Allah, kalau kita minta ampunan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan minta ataupun tidak minta, kalau kita sholat ya pasti diampuni. Sholat bagian dari permintaan. Sebetulnya dosa yang besar itu kan bukan dosa nyolong, zina, atau apa namanya, atau bunuh apa itu. Dosa yang besar adalah dosa kemusyrikan, kan gitu ya. Kalau kemusyrikan kan tidak bisa diampuni. Sering saya katakan bahwa tobatnya seorang yang berdosa cukup satu kali. Kata siapa? Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam keterangannya, tobatnya seorang pendosa cukup satu kali. Kalau dia berzina, tobat dia jangan ulang, kan gitu. Kalau dia maling, dia jangan ulang, selesai kan, tidak mengulangi. Tapi kalau tobatnya seorang mukmin harus lebih dari 1000. Kok bisa? Bisa, karena yang dituntut oleh Allah untuk bertobat itu orang yang beriman. Ayat Al-Quran yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Itu yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang berdosa. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman suruh bertobat kepada Allah. Kenapa tobatnya dari mana? Ya jujur aja, kita sholat ya kita alhamdulillah. Tapi sering bohong gak kita? Sering kan gitu. Itu ya kan? Sering bohong, sering ngedumel kan gitu.
sering apa lagi? Marah-marah dan seterusnya. Itu kan sholat iya, marah-marah iya, baca Quran iya. Makanya kita harus bertobat. Itu adalah satu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Gimana dicintai Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya begini Pak, mencintai orang yang ngaku salah. Kan begitu. Yang penting di hadapan Allah itu ngaku orang yang bersalah. Apa susahnya? Ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Itu sudah termasuk tawwabin. Itu dicintai oleh Allah daripada ngerasa paling benar, paling pintar, paling hebat. Pokoknya ada palingnya lah. Gitu. Kalau kata ini sih, kalau seseorang itu di dalam hatinya masih ada akunya, maka selamanya dia tidak akan bisa usul kepada Allah. Tidak ada kesombongan. Dan doa setelah di antaranya Nabi mengajarkan doa setelah wudhu itu wajib. Mewajibkan diri bukan wajib. Mewajibkan diri kita dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baru kita sholat. Jadi sholat kita itu habis baca syahadat, betul nggak? Habis baca syahadat, mengakui banyak dosa, baru menghadap Allah. Berarti doa setelah wudhu itu penting apa penting? Sangat penting. Jangan pernah ditinggalkan Pak. Kalau sholatnya 5 kali, berarti doa wudhunya berapa kali? Nah, sekarang saya tanya, dibaca enggak? Aduh. Itu menunjukkan bahwa kita merasa pintar itu. Merasa bisa sholat kita. Belum tentu kita Islam. Ada kesombongan, ada dia. Ya kan? Maka penting sekali. Itu Nabi segitunya sayangnya pada umat. Cuma kitanya aja yang kadang-kadang gablek. Tahu, hafal, tapi apa? Bacanya gablek, jarang. Berarti kalau kita wudhu minimal 5 kali, berarti kita mengaku berdosa di hadapan Allah sebanyak minimal itu. Ya kan? Besar lagi. Sholatnya berarti insya Allah kan. Ini wudhunya salah-salah, sholatnya buru-buru. Ya Allah. Ya paling tidak doalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tuh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah kami minat tawwabina, jadi orang-orang yang ahli bertobat. Minal mutatahhirin, jadikanlah kami orang yang selalu memperbaiki diri atau mensucikan. Waj'alni minal waj'alni min ibadikas sholihin lagi, dan jadikanlah kami sebagai hamba bagian daripada hamba yang soleh. Itu doa itu dasar. Dasar nggak artinya? Ya doanya nggak pernah mantap. Sama, saya juga sama banyak rumah ya Pak. Nah itu maksud saya, akan saya mau presentasi di sini Pak. Mengamalkan doa setelah wudhu malam ini, dapatnya itu. Sudah hafal? Mari kita amalkan bersama-sama doa setelah wudhu. Itu bagian daripada panggilan Allah sebagai orang beriman bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus usahanya seperti itu. Minat tawabina wa. Bahkan kalau
susah rezeki kalau ditambahi oleh guru saya. Kalau orang yang pengen rezekinya lancar, wajah ini ibad Allahumma firli, ditambah itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah wajah li minat tawabina wajah li minat tawabin wajah li min ibadika sholih Allahumma firli dhambi wa wasi'ali fi dari wa barik li fi rizki. Apa? Tambahin itu kalau dari saya Allahumma ghfirli dhambi sama-sama Allahumma ghfirli dhambi. Begitu bacaan Allahumma ghfirli dhambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allah firwas yang dari lapangkan keluargaku, wabarik livi berkahi rezekiku. Lengkap dong. Tiga. Apalagi tadi? Allahumma ghafirli dhambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Tambahin itu Pak. Insya Allah udah lengkap itu. Jadi serius bacanya. Udah doa aja itu aja. Gak yang lain gak apa-apa, tapi itu serius. Kenapa? Habis wudu kan suci betul ya. Setan itu kalau orang berwudu lari berbeda sejauh berkilo-kilo. Kalau batal dekat lagi. Habis wudu, habis baca syahadat, mengaku berdosa, berdoa. Allahumma firli dhambi wa wasi'li fi dari wa barik li fil rizki. Saya doanya itu. Mari kita amalkan. Ya paling tidak doanya itunya yang mau nambahin boleh. Ya, nanti kan ada tuh di YouTube-nya ya. Allahumma tambahin Allahumma ghfirli dhambi sama-sama Allahumma firli dhambi wa wasi'li fi dari wa wasi'li fi dari wa wasi'li fi dari wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. wa barik li fi rizki. Ingat rezeki itu ada rezeki langit, ada rezeki bumi. Jadi konotasinya rezeki itu jangan duit terus itu. Ada rezeki langit, ada rezeki bumi. Rezeki langit segala kebutuhan rohaninya dipenuhi, rezeki bumi segala kebutuhan kehidupannya dipenuhi. Jadi wabari rezeki itu gambarannya menyeluruh, jangan dibatasi sendiri, ya kan? Kalau Pak Soeharto kan sudah kaya, ya kan gitu. Ya sekarang kan tinggal di sini langitnya, betul nggak? Nah, contohnya misalnya, gitu kan? Oh, ya di sini itu menyeluruh. Kalau belum ya dua-duanya. Kalau saya dua-duanya Pak. Ya Allah. Itu yang penting. Kalau kita itu mengajarkan begitu. Jika engkau menuntut dosaku, aku akan menuntut ampunanmu, kan gitu. Dan kau menuntut mengatakan bakhil, karena menuntut kepadaku tentang kebakilan. Bakhil itu apa? Pelit, kepelitanku, gitu. Maka akan menuntut aku sifat kemuliaan dan sifat dermawan. Yang namanya bakhil itu apa? Biman il-wajibi, yaitu mencegah perkara wajib. Mencegah itu menahan. Mau sodako ditahan, jangan. Mau zakat, jangan. Jangan dulu, itu bukan kewajiban. Masih banyak, itu namanya bakhil. Mau ngasih orang, gak jadi, ya kan? Mau tadinya ngasih 100.000, dipilih sayang 20.000, 20.000 sayang lagi, 20.000 sayang lagi, 1.000 ngasih tapi 1.000 gitu lah. Bakhil.
Kalau sifat bakhil itu paling jelek banget. Kalau orang bakhil itu gak temennya, betul nggak? Ada temennya nggak? Ada temennya setan. Ya Allah. Jelek. Merasanya rezekinya dari dia, padahal dari Allah Subhanahu. Kalau kau menuntut aku bakhil, aku akan menuntut sifat lemah. Dan ini ya, kalau engkau memasukkan aku ke dalam neraka, kalau engkau akan memasukkan aku ke dalam neraka, akan aku kabarkan penghuni neraka, oh aku mencintai Allah. Keren ya, kalau engkau memasukkan ke dalam surga, kalau aku memasukkan ke dalam neraka, maka akan aku kabarkan semua penghuni neraka bahwa aku mencintaimu ya Allah. Kalau mencintai Allah jadi gak ke neraka, enggak jadi. Biar di neraka, Pak, kalau dicintai Allah sama. Kan ada contohnya tuh, ada dimasukin keranjang besi yang pendingin, ada masuk kaki, dinginnya hilang nggak tuh? Ya hilang. Biar masuk neraka, kalau dicintai Allah, di sananya enak gitu. Dingin gitu, karena dilapisi pendingin. Jadi ya bukan masalah itu. Baik, wal maqalatu lanjutnya, wal maqalatu terqasa bi'ata asyara itu yang ke-17 kila diucapkan, ukila didawakan. As'adun nasi utawi sebagja-bagja manusia iku man wong iku labu kang tetep kadhuwe man qalbun alimun, hati yang alim bi Allah Ta'ala, karena sebenarnya Allah Ta'ala ma'hu sarta eman fi ayyi mawdi'in ing dalem di panggonan kana sapa wa badanun badan sabirun kang sabar ala ta'ati ngatasi barang kang taat wal murazi dan perkara kang baik murari wa qanaatun lan qanaah siapa qanaah ridon bima kelawan perkara terjadi hingga tanggungannya dalam tanggungannya atau di dalam dirinya. Min kismatillahi ridho, min kismatillahi saking tuntungannya Allah Ta'ala. Wa sukunul qalbi lan ketenangannya hati inda adamil mahlufati, nalikane orang anak kebiasaan sing enak. Jadi makalah yang ke-17 ini, sebaik-baik manusia adalah orang yang hatinya alim. Alim di sini artinya orang yang hatinya selalu bersama Allah. Gitu. Orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya bersama dengan Allah. Untuk sampai ke sana berarti pertama hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau hati kita merasa dilihat oleh Allah, maka kita pasti akan hati-hati. Karena kalau kita merasa diri kita diawasi oleh Allah, maka begitu mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, otomatis kan berhenti. Allah melihat kita. Itu namanya maqam muraqabah. Kalau maqam ayat lebih tinggi lagi itu ya. Setelah muraqabah baru Allah bersama. Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau putus asa, sesungguhnya Allah bersama. Tapi untuk sampai ke sana kan begitu dulu. Pertama muraqabah, musyahadah itu penyaksian. Baru nanti bersama Allah Subhanahu. Ini derajat tinggi. Orang yang gembira adalah orang yang hatinya merasa selalu bersama. Paling tidak langkah awal itu begini, Pak. Paling tidak kita dalam setiap langkah kita, pekerjaan kita hendaknya
harus melibatkan Allah. Apa? Harus melibatkan Allah. Itu paling tidak melibatkannya bagaimana? Paling tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sudah tuh, walaupun mulut saja melibatkan Allah. Begitu dapat rezeki hatinya, oh ini karena pertolongan Allah. Itu namanya melibatkan Allah tuh. Kalau kita mau bepergian, kita niatnya apa nih? Melaksanakan perintah Allah. Kalau pergi ke masjid, ya melaksanakan perintah Allah, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Itu namanya pekerjaan kita melibatkan Allah. Semakin banyak kita dalam pekerjaan kita melibatkan Allah, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Kalau tidak melibatkan Allah sama sekali, ya nol, gak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk menuju Allah. Jadi belajar kita dalam setiap pekerjaan melibatkan Allah. Jangan sampai kita itu terjebak pada rutinitas. Awas nih. Jangan sampai kita itu terjebak dalam rutinitas. Mentang-mentang setiap hari bangun pagi dan berangkat kerja, ya biasa begitu aja tak badannya. Itu namanya menularkan rutinitas itu. Bangun pagi, sholat subuh, berangkat, siap-siap bekerja gitu. Pakai sana biasa, pulang lagi. Wah, itu sih gak ada bedanya dengan orang lain. Itu gak ada nilainya itu. Ya paling tidak setelah sholat subuh kita siap-siap, ya baca doa dulu, melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melaksanakan kewajiban. Kewajibannya banyak itu di PT itu. Kewajiban juga tanda tangan, betul ya? Melaksanakan menunaikan janji wajib nggak? Wajib berjanji, beli nafkah dan seterusnya sampai di sana saya tidak mau berbicara yang tidak baik dan seterusnya banyak itu. Makanya kita belajar dalam pekerjaan itu melibatkan. Jadi bahasa melibatkan Allah jangan sampai disalahpahami ya. Melibatkan Allah itu maksudnya niatnya yang baik, tidak bismillah dan seterusnya. Itulah orang yang bahagia, pasti bahagia. Lama-lama kita nanti bersama Allah. Kemudian yang berikutnya, dan itu dimanapun berada kita selalu merasa dewasa. Fi ayyi maudhi'in kana wa badanun sabirun, itu yaitu yang namanya jiwa yang sabar. Kita harus menjadi orang yang sabir. Innallaha ma'as sabirin. Dalilnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Ala ta'ati, ngatasi ta'at. Ta'at itu harus sabar. Nggak sabar nggak bisa. Ta'at itu ya ada yang wajib, ada yang ta'at. Patuh pada perintah Allah, patuh pada larangannya. Kemudian dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan pahit, walaupun kita susah itu tetap. Qanaah dan qanaah aja apa? Qanaah itu ridho, rela atas ketentuan Allah. Ridho, ya Allah, saya ridho rumahnya di GMM, alhamdulillah. Kan gitu ya. Pernah nggak ngomong gitu Pak kepada Allah? Ya sekarang belajar. Ya Allah, dulu sih membayangkan di Pondok Indah gitu. Jadi di sini ketentuannya alhamdulillah aku ridho tempatnya di GMM. Jadi ya, aku ridho punya istri seperti itu. Kayaknya sih nambah lagi. Ya tapi kan ridho gitu. Misalnya. Semuanya nggak ridho. Semuanya gitu ya. Ya itu. Kalau yang enak-enak itu sih enak, kalau yang gak enak, kalau sakit ya Allah sakit ridho, alhamdulillah kan gitu. Ridho atas ketentuan itu qanaah namanya. Ridho atas
bagian yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kok kenapa sih saya rezekinya begini, orang lain gampang? Diem aja gampang, itu namanya protes. Kita harus gitu, rela. Alhamdulillah. Dan sedikit berkah. Tapi yang paling enak banyak berkah. Yang paling enak banyak berkah. Kalau berkah tuh yang gak ada lawannya. Ya Allah. Apa doa berkah? Allah barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya dibaca juga itu. Barik berkah itu penting. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas samawati wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi berkah ada dua, ada berkah langit, ada berkah bumi. Berkah langit tadi kebutuhan rohaninya dipenuhi, berkah bumi kebutuhan jasmaninya dipenuhi. Itu namanya berkah. Kaya sholatnya rajin, sodakonya rajin, kan gitu. Itu namanya berkah. Berkah langitnya ada. Udah marah, udah sholat. Ya Allah. Kalau utang di mana-mana, benjol apa benjol? Benjol. Jangan Pak, jangan utang ke benjol. Nah, udah jalan-jalan. Ya berkah itu. Itu namanya qanaah ya. Kemudian wasukunil qalbi, tenangnya hati. Tenang hati walaupun tidak biasanya, tetap tenang hati. Biasanya makan enak, terus sekali-kali makan tempe, ya terima tenang hati. Gak selalu makan. Biasanya ada, terus sekali-kali tidak ada, ya sabar. Kan gitu. Itu namanya juga kehidupan. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang nikmat, kadang sengsara. Kehidupan, namanya juga kehidupan. Jadi kalau lagi sengsara, lagi gak enak itu alhamdulillah kita masih manusia, bukan malaikat lagi. Utangnya banyak, ya alhamdulillah masih manusia, masih hutang. Ya, asal nanti meninggal dengan hutangnya. Itu kira-kira gitu. Adamul walaupun tidak ada kebiasaan yang dia lakukan, ya kebiasaannya nggak ada, misalnya kebiasaan makan enak, kebiasaan begini kok jadi nggak ada, itu tetap walaupun demikian hatinya akan tenang. Itu namanya qanaah, menerima dalam keadaan baik maupun menerima dalam keadaan tidak baik, ridho atas ketentuan Allah yang tidak enak. Kalau ridho ketentuan Allah yang enak sih pasti. Jadi ada lanjutannya, qanaah itu ridho atas ketentuan Allah yang tidak enak kelihatannya, tapi sebetulnya mau diangkat derajatnya. Wal maqalatu til maqalata minata asyarata kan kafin mulilas an Ibrahim anak dari Ibrahim Nahi radhiyallahu anhu. Innama halaka, innama kebesukiran rusak mansakane wong halaka kang rusak wakuman kol qabalakum sedurunge iran lalu masaki umat kita latati kesolid lawan perlu biro-biro perkara bifudulil kalami kelawan banyak yang ngomong, lebih-lebihan bicara bahwa itu fudul kalam ngomong lah khairah kamarana kebaikan di dalam din wa dunya wa fudul ta'am dan berlebihan dalam makanan wa huwa la yu'ayinu menulungi ala din atas saja wa fudulil manam dan banyakkan tidur wa huwa fudul manam ala fahu lalu mana fitrin. Jadi makalah yang ke-18 ini dari Ibrahim An-Nakhai. Sesungguhnya yang menyebabkan kerusakan sebelum kamu pada umat-umat sebelumnya, yang menyebabkan rusaknya umat sebelum kita,
sebelum Nabi Muhammad yaitu ada 3. Yang pertama karena banyaknya bicara, umbar omongan, tidak bisa menjaga mulutnya. Salamatul insan fi khifdil lisan. Mulutmu adalah harimau. Jadi tidak ada mengumbar ucapannya, mengumbar ucapan yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat untuk agama maupun untuk dunia. Bicaralah yang bermanfaat, baik untuk manusia maupun untuk agama. Jangan berbicara kalau tidak ada manfaatnya. Teorinya seperti itu, prakteknya susah. Ya kan? Ya, karena kita hidup dengan bermacam-macam orang ya. Ada orang yang curhat, nguruti gitu. Intinya mari kita berjaga bersama ya. Sulit Pak, sulit sekali. Kalau sulit itu kalau kita sudah tekuni Pak. Kalau belum ditekuni itu sulitnya gimana? Ya Pak, sulitnya gimana kalau ditekuni? Coba kalau sudah ditekuni, baru masa sulit. Misalnya begini, ditekuni itu. Saya mulai belajar tidak ngomongin orang, misalnya. Ditekuni itu dalam 1 minggu tuh. Ditekuni itu dititeni, dititeni ngerti bahasa Sunda ya. Diperhatikan kita ini pokoknya jangan ngomongin orang. Begitu mau ngomong orang, ayo. Coba di 1 minggu, baru terasa betapa sulitnya. Betul nggak? Yakin ya? Itu namanya kita tekuni. Tunggu siapa aja itu tekuni. Ternyata sulit untuk tidak ngomongin orang. Ternyata sulit. Apalagi marketing. Ya Allah, ya ngomong sih boleh, tapi jangan ngomongin kejelekan orang. Itu aja dulu tuh. Saya tidak akan bicara tentang kejelekan orang. Baru aja ngomong begitu. So, ngejelekin istri karena kepada tidak cantik, kok saya tidak ini. Gitu, misalnya. Itu ditekuni pasti akan berbeda. Ditekuni saya tidak akan ngomongin orang. Kejelekan orang lain itu Pak, terutama istri kita, keluarga kita, saudara kita, mertua kita, baru tetangga. Orang lain itu di luar diri kita ya. Itu rusak tuh kalau sudah begitu. Bagaimana nggak rusak? Orang berantem terus betul ya. Antar RW aja nggak aku. Ya Allah. Barang negara kan gitu. Ya udah kita jangan ikut-ikut. Yang penting kita baik semuanya. Itu pasti rusak kalau kita banyak. Apalagi mendengarkan yang kurang baik. Dan makanan yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kan fenomenalnya lagi penyakit macam-macam kan. Anak-anak kecil sekarang tuh kata cerita dari orang lain itu banyak sekarang fenomena anak muda sekarang itu penyakitnya lambung. Betul nggak? Itu di rumah sakit kesada itu artikel penuh tuh. Masalah apa? Lambung, makannya pedas seblak. Apalagi itu minumnya asal-asalan. Anak kecil kena lambung semua itu banyak. Dalam makanan. Boleh makan tapi aja berlebihan. Kemarin juga sudah dibahas ya masalah makanan di dalam tafsir Jalalain. Ya kalau itu orang kan ya ayyuhalladzina amanu, apa tuh ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau orang-orang beriman thayyibat, tapi kalau ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Beda tuh. Kalau Anas ada halalan thayyiban. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiban. Karena masalah halal dan haram
beriman sudah nggak ada masalah. Tahu halal, tahu haram. Begitu kena penyakit diabetes, makanya es teh manis. Nah itu halal nggak? Halal, tapi thayyibat nggak? Enggak, gitu saja. Hati-hati, pasti akan merusak. Dan banyaknya tidur. Ya Allah, tidur itu penting, tapi kalau banyak tidur dulu. Ya Allah. Susah tidur beda ya. Kalau situ tidur apa mikirin hutang. Sudah tidur. Sudah tidur. Beberapa panggilan 3 ya? Cukup ya? Cukup udah 9 nih, barangkali ada mau rapat RW soalnya. Saya tungguin itu ada 7. Ada pertanyaan monggo silakan. Itu kemarin 18 apa nih Pak? 16 ya Pak? Kenapa? Kita yang kemarin upload 24 berarti ya Mas? Berarti salah balik kemarin. Enggak, dia diulang dari 16. Oh, oke. Jadi kemarin itu 16-nya diulang sekarang. Sekarang 17 dan 18. Besok 19, 20. Gak usah pengen cepet apa Pak Surato, tenang aja. Kalau cepet-cepet mengatur nanti yang penting kan masuk. Jadi kali ini malam ini dapat apa tadi? Membaca doa setelah wudu. Belum juga keluar, udah lupa. Dapatnya itu Pak, ya amalkan ya. Kalau ngaji itu gampang. Kalau kemarin kan dapatnya di tafsir Jalalain ada. Makan harus hati tahu diri. Kalau lagi sakit tuh tahu diri, itu mendolimi diri itu. Kalau sekarang baca doa setelah wudu. Mari kita sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ditambahi Allahumma ghfirli dhambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizki. Sampai itu Pak. Kalau nggak hafal nanti catat boleh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal awwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fikil amin tariq wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.